Kita simak informasi berikut ini yang menyampaikan mengenai aksi jual Wall Street meluas dan intens hingga 4% semalam. Ya, Dow Jones anjlok lebih dari 1.000 poin atau terdalam sejak pertengahan tahun lalu. Dow Jones Industrial Average membukukan kerugian terbesar sejak 2020 pada Rabu dan ditutup anjlok di posisi 1.164 atau 1.100 poin maksud kami, atau sebesar 3,57% menjadi 31.400 dan penurunan rata-rata terbesar sejak Juni 2020. S&P 500 diperdagangkan juga merosot 4,04% yang juga merupakan penurunan terburuk sejak Juni 2020. Sementara indeks lainnya Nasdaq Composite Index tergelincir 4,73% yang merupakan pelemahan terbesar bagi indeks teknologi itu sejak 5 Mei 2022 ini. Ya, aksi jual Wall Street terlihat meluas dan intens dengan hanya 8 anggota S&P 500 berakhir di zona hijau. Pasar berbalik menuju aksi jual besar-besaran setelah 2 laporan triwulanan berturut-turut dari retail atau serba besar Amerika Serikat. Target dan Walmart memicu kekhawatiran investor akan lonjakan inflasi yang mengurangi keuntungan perusahaan dan permintaan konsumen. Saham Target jatuh 24,9% setelah emiten retail itu melaporkan laba kuartal pertama jauh lebih rendah dari perkiraan Wall Street karena biaya bahan bakar dan kompensasi yang lebih tinggi. Sementara Walmart Selasa yang melaporkan laba jauh di bawah ekspektasi anjlok 11% pada hari yang sama, turun lagi 6,8% pada Rabu atau semalam. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi Mbak Prisa. Dan juga ada Mas Wiki di sini. Ya, selamat pagi juga Mas Wiki. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Mas Henry. Ya. Oke, Mas Henry, langsung saja ya, Wall Street turun dalam. Untuk Dow Jones turunnya 3% lebih, kemudian Nasdaq dan juga Nasdaq hampir 5% ya. S&P 500 turun 4% dan namanya S&P 500 saham hanya 8 yang terpantau menghijau. Bagaimana Anda melihat hal ini? Diikuti dengan Asia tadi ada Kospi Jepang yang juga anjlok 2% lebih. Ya, IHSG yang baru saja rebound ke 6.000 dekat 6.800-an tampaknya berpeluang terkena aksi profit taking hari ini ya. Betul sekali Mbak. Ini kita lihat bahwasanya kejatuhan dari market US kembali ini menurut saya sih suatu hal yang wajar karena memang ketakutan mereka saat ini adalah inflasi ya. Ketika inflasi dia naik maka akan adanya daya beli masyarakat yang turun sehingga adanya kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi akan terhambat. Oleh karena itu wajar saja apabila saham-saham mereka itu berguguran. Nah, terus bagaimana dampaknya ke Indonesia dan regional? Tentu saja kita market regional dan market Indonesia masih akan terbawa oleh sentimen dari market US itu sendiri ya, mana kita pergerakan market kita itu nggak jauh dari market US. Nah, bagaimana yang terjadi hari ini kemungkinan besar market Indonesia atau IHSG masih akan bergerak melemah, berbalik ya setelah kemarin sempat mengalami tengah rebound dan sekarang ada potensi untuk terjadi pelemahan mengikuti market global baik dari US maupun dari regional yang turun cukup signifikan untuk pagi ini sih Pak. Oke, nampaknya apakah ini kemudian akan juga diikuti oleh sektor-sektor tertentu di IHSG, sektor-sektor mana yang nampaknya ini investor begitu harus menerapkan strategi hati-hati, Mas Henry? Oke, kalau kita lihat di sini mungkin masih lebih ke arah saham-saham sektor teknologi di Indonesia ya. Kita agak cukup risky juga untuk sektor-sektor tersebut gitu. Selain itu juga kita lihat perbankan juga mungkin akan sebagai salah satu salah satu emiten yang mempunyai bobot pada market Indonesia yang cukup besar akan mempengaruhi pergerakan IHSG juga. Oleh karena itu kita lebih ke avoid untuk buy begini saja untuk saham-saham tersebut seperti perbankan dan juga tadi teknologi yang saya sebutkan tadi.